Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada kultum kesempatan ini saya akan menyampaikan tema keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu dan sekalian, kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran itu merupakan amalan yang begitu besar pahalanya, terlebih di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, apa saja keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, tentu sangat banyak sekali. Namun pada kesempatan ini, insya Allah akan kami sampaikan 3 poin saja. Yang pertama adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, syafaat itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki amalan-amalan khusus gitu ya. Misalnya syafaat dari Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam nanti di yaumil akhir. Jadi umat Nabi yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang selama di dunia ini begitu akrab dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya, maka nanti di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para sahabatnya." Masya Allah, jadi nanti di yaumil akhir Al-Quran akan datang pada para sahabatnya. Siapakah sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafalnya, dan juga mengamalkannya. Itulah sahabat-sahabat Al-Quran. Dan nanti di yaumil akhir Al-Quran akan datang kepada orang tersebut dan memberi syafaat pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita manfaatkan waktu-waktu kita ini dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat. Poin yang kedua adalah apa keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu akan mendapat derajat yang tinggi. Ya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqu lahu ajran. Rawahul Bukhari. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa berat, maka dia mendapat 2 pahala. Hadits riwayat Bukhari. Subhanallah, ini ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bagi saudara-saudara yang membacanya masih terbata-bata, yang masih berat gitu ya, itu mendapat 2 pahala luar biasa. Yang pertama membacanya Al-Quran itu sendiri mendapat pahala, yang kedua usahanya yang begitu keras, yang begitu sungguh-sungguh, walaupun terbata-bata, maka Allah pun memberikan ganjaran, memberikan reward pada orang-orang tersebut.
Nah, bagi orang yang mahir bagaimana? Orang yang mahir ganjarannya adalah dia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Ya. Bapak Ibu, tentu kita sangat senang apabila dalam kehidupan kita ini didampingi oleh orang-orang yang kita cintai gitu ya. Bersama ibu kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, tentu sangat membahagiakan. Nah ini luar biasa ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan mahir. Tidak hanya disandingkan dengan orang-orang yang kita cintai saja, tapi ganjarannya adalah kita selalu bersama-sama para malaikat. Maka insya Allah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar akan hatinya merasa tentram, akan tenang, ya, akan selalu bahagia insya Allah. Karena apa? Karena selalu ditemani oleh para malaikat. Malaikat yang tidak pernah berdosa, malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Maka seharusnya ya apabila kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka seharusnya hati kita menjadi tenang, ya, pikiran kita menjadi jernih dan lain sebagainya insya Allah. Poin yang ketiga, yang terakhir, ya, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran adalah dia akan mendapat merupakan amal yang terbaik. Ya. Jadi belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran merupakan amal yang terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah Bapak Ibu, dari sekian banyak aktivitas kita ternyata amalan yang sangat Allah cintai, ya, amalan yang sangat Allah cintai adalah amalan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah belajar, kita sudah bisa membaca dengan baik, jangan lupa mengajarkannya, gitu ya. Karena ini satu paket, belajar dan mengajarkan, ya. Nah dalam kesempatan Ramadan ini, karena saat ini kita mungkin lebih banyak di rumah, maka manfaatkan waktu kita, di samping kita belajar, kembali belajar tahsinnya, tajwidnya, makhrajnya, jangan lupa ajarkan. Kepada siapa? Minimal kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ajarkan. Mulai dari bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, surat-surat pendek, kemudian mulai hafalan-hafalannya, mulai dari juz amma, kemudian surat-surat yang agak panjang, dan seterusnya. Kemudian latih keluarga kita, anak-anak kita mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ya, mungkin bisa kita ceritakan kandungan ayat ini seperti apa, kandungan ayat seperti ini seperti apa. Karena sekarang sudah begitu banyak terjemah dan tafsirnya, sehingga Al-Quran itu tidak hanya menjadi bacaan saja, tapi bisa menjadi kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah-kisahnya, melalui ajaran-ajarannya. Kita coba diskusikan itu dengan keluarga, ya, mungkin bisa selepas sholat isya menjelang taraweh atau setelah sholat subuh berjamaah gitu ya, kita sharing dengan keluarga, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik amalan, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, sedangkan apabila ada kesalahan itu datang dari saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.